Aku Abil, aku anak komunikasi yang suka share gimana sih cara komunikasi sama diri sendiri biar lebih powerful. Sekarang aku mau bahas tentang gimana sih cara kita manage perubahan besar dalam hidup kita, yang mana itu sangat akan berpengaruh ke kehidupan kita selanjutnya, ke masa depan kita, ke bakal jadi apa sih kita nanti. Di sini aku lagi ditemenin sama kopi dan aku lagi enjoy di balkon sambil nikmatin suasana hujan, membangun suatu kebiasaan yang mana aku juga adopsi dari buku Atomic Habit karyanya James Clear. Yang aku adopsi dari buku itu juga. Pasti saat ini kita mikir, bahkan aku juga kemarin-kemarin tuh mikir, kalau pengen sukses tuh harus punya perubahan besar dalam hidup, harus tiba-tiba pivot gitu 180 derajat, yang dari yang tadinya scroll TikTok mulu terus sekarang jadi produktif 100% nih di tiap harinya. Aku pikir juga kayak gitu. Aku pikir kalau udah siap mau sukses nih, semua kehidupan yang dulu kamu tinggalin dan sekarang mulai kehidupan yang baru. Tapi ternyata di buku ini gak semua harus dilakukan secara besar-besaran. Gak semua harus dilakukan secara bersamaan terus kayak kehidupan kamu berubah 180 derajat dan kamu ngerasa jadi orang yang super duper baru, bukan kamu yang dulu. Nah, lu gak kayak gitu. Ternyata justru perubahan kecil yang dilakuin setiap hari itu justru yang akan berpengaruh ke kehidupan kamu selanjutnya. Mungkin kayak perubahan besar emang baik banget, cuman kalau dilakuin secara konsisten terus-menerus ke depannya juga. Nggak ada gunanya kalau misalkan kita berubah nih besok langsung jadi kita yang baru, tapi besok lusanya kita udah berubah lagi jadi orang yang nggak kita sukain. Kan kayak sama aja bohong gitu nggak sih? Jadi mending ya tuh istilahnya nyicil gitu, nyicil habit-habit baru, nyicil mindset baru yang kita adopsi, yang kita lakuin di tiap harinya, perlahan sedikit aja tapi tiap hari kita lakuin. Terus kalaupun ada yang miss satu hari nih, ya udah besoknya kita lanjutin aja. Ibarat analogi kalau misalkan kita di satu hari itu miss terus kita ya udah kok selanjutnya nggak usah lah gitu. Itu tuh ibarat kalau kita lagi nuang air terus kita ketumpahan sedikit dan kita mikir ya udah tumpahin aja semuanya, kan nggak kayak gitu ya, kan justru malah makin berceceran, makin berantakan. Nah itu sama aja mindsetnya, sama aja buah pikirnya kayak kita kalau mau membangun habit. Terus emang kalau mau sukses itu harus bangun habit. Bentar ya, haus. Nah, terus emang kalau mau sukses itu harus ngebangun habit yang kecil-kecil ini. Emang nggak bisa langsung sukses aja gitu. Menurut aku, kalau mau sukses, kita tuh boleh males gerak, boleh banget. Tapi jangan juga kamu males mikir. Jadi ya kalau kamu nggak mau kalau kamu pengen geraknya minim, kamu harus mau mikirnya tuh lebih ekstra. Bangun habit tuh sama aja gerak, biar kita nggak stuck di sana-sana aja. Pasti kamu pernah nggak sih ngerasa kayak kehidupan ini ya gini-gini aja gitu. Pengen ngerasa nge-achieve sesuatu yang besar. Tapi padahal nge-achieve sesuatu di hari-hari kamu aja tuh bisa. Kayak nge-achieve, pengen mencapai hari ini aku nyelesain satu video ini gitu. Itu tuh udah termasuk pencapaian yang bisa kita rayakan loh di tiap harinya. Yang bukan dirayakan dengan hal-hal yang besar, tapi kayak contohnya kayak minum kopi ini aja. Sebenarnya aku ini lagi males banget bikin video, cuman aku juga ngerasa lagi stuck gitu. Aku hari-hari tanpa ada perubahan yang bikin aku ngerasa dopamin aku naik gitu. Terus ya udah aku cari cara biar aku ngerasa lebih energik lagi, dan aku coba salah satu caranya ini, minum kopi sambil bikin video, dan ternyata ini sangat amat menyenangkan ya. Ngomongin juga tentang habit, aku sangat struggle dalam hal konsistensi. Aku susah banget orangnya buat konsisten. Aku bisa aja tiba-tiba bikin video banyak di satu harinya, tapi minggu depan aku nggak bikin video. Terus
begitupun selanjutnya. Aku bisa yang ekstrim kayak gitu. Aku susah banget dalam hal konsisten. Terus aku juga pernah mikir ya udahlah slow aja, nggak usah apa sih yang dikejar gitu. Kenapa sih harus tiap hari ada yang harus dilakuin kayak misalkan baca buku? Kenapa sih? Ya udahlah slow aja. Orang-orang juga nggak kayak gitu kok. Tapi ternyata setelah aku coba ya, dan aku pikirnya ini bukan sebuah beban. Mindset aku udah bukan beban ini, tetapi kayak hal yang emang kebutuhan aku butuh buat aku baca, aku buat dengerin podcast. Dan aku rasanya tiap hari ada insight dan ada ilmu yang baru yang aku terima, dan itu tuh bikin hidup kita tuh nggak boring sama sekali, justru malah makin menarik, makin nyenengin aja gitu. Nggak ada tuh istilah kayak, pernah nggak sih ngerasa kayak bosen yang udah di titik bosen banget mau ngelakuin sesuatu juga males. Nah, kalau kita coba satu habit baru atau enggak ya coba satu habit yang kita coba lakuin tiap hari tuh malah justru menyenangkan gitu. Itu sisi yang menurut aku orang-orang belum bisa rasain kalau belum nyobain ngebangun habit baru. Terus habitnya harus habit apa gitu? Habitnya menurut aku balik lagi ke diri kamu sendiri. Kamu sukanya apa? Kamu butuhnya apa? Dan ada poin plusnya kalau misalkan ada hal-hal yang kamu suka, kamu lakuin ternyata hal itu menarik buat orang lain, itu bakal jadi poin plus karena itu bisa jadi sebuah produk. Mungkin ini terkesan lebih fokusin ke output ya, kayak misalkan aku bikin video ini karena aku mungkin berharap output ada viewers dan like yang banyak. Percaya dalam hal-hal yang positif yang kamu lakuin, hal itu akan membuka kepada hal-hal positif lain yang akan kamu terima juga. Aku nggak tahu video ini bakal ngebuka hal positif apa bagi kehidupan aku, tapi aku percaya video ini juga bakal ngebawa kepada diri aku yang lebih baik. Entah itu dalam hal setiap harinya aku jadi improve, atau aku malah jadi haus akan pengetahuan. Aku nggak tahu hal apa, cuman yang aku rasain yaitu aku jadi ngerasa aku bisa berpikir secara lebih kritis, karena bikin video kayak gini tuh ada angka berpikirnya sendiri. Dan tiap hal, tiap momen yang aku jalanin, aku jadi berpikir, oh kayak gini. Oh kalau misalkan aku nanti jadiin sebuah video, oh jadi kayak gini. Nah, habit-habit kecil itu yang ya secara nggak langsung bikin feedback di kehidupan kita selanjutnya. Dua udah selesai, ini badai. Oke, dadah.